Berdasarkan penelitian, maka benua Atlantis dan peradaban awal mula umat manusia sebenarnya ada di Indonesia. Para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia. Hingga kini cerita tentang benua yang hilang Atlantis masih diselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka, meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Para arkeolog atau oceanographer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebutkan bahwa benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun, sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau bernama Sundaland. Sebuah wilayah yang kini menempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia, kata Ketua Lembaga Pengetahuan Umum Indonesia, LIPI, Profesor Umar Anggara Jeni, pada Jumat 17 Juni, di sela-sela sebuah gelaran 28–30 Juni 2005. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau yang sangat besar di Laut Cina Selatan, namun telah tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Tema ini lanjutnya bahkan akan menjadi salah satu hal yang diangkat dalam simposium internasional di Solo 28–30 Juni. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis jika memang benar adalah Pulau Natuna Riau. Berdasarkan kajian biomolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir, yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal, yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun lampau. Kini rumpun Austronesia menempati seluruh muka bumi. Ketua Ikatan Ahli Arkeolog Indonesia, Hari Truman Simanjuntak, mengakui memang ada pendapat dari sebagian pakar yang mengatakan bahwa benua Atlantis terletak di Indonesia. Namun hal itu masih debatable. Yang jelas, terang Harry, memang benar ada sebuah daratan besar yang dulu kala bernama Sundaland. Luas daratan itu kira-kira 2 kali negara India. Benar, daratan itu hilang dan kini tinggal Sumatera, Jawa, atau Kalimantan, terang Harry. Menurut dia, sah-sah saja para ilmuwan mengatakan bahwa wilayah yang tenggelam itu adalah benua Atlantis yang hilang, meski itu masih jadi perdebatan. Dominasi Austronesia. Menurut Umar Anggara Jeni, Austronesia sebagai rumpun bahasa merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah manusia. Rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas, mencakup lebih dari 1.200 bahasa yang tersebar di Madagaskar di bagian barat Pulau Paskah. Bahasa tersebut kini dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Pertanyaannya, dari mana asal-usul mereka? Mengapa sebarannya begitu meluas dan cepat, yakni dalam 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu? Bagaimana cara adaptasinya sehingga memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi? Tutur Umar. Salah satu teori, menurut Harry Truman, mengatakan penuturan bahasa Austronesia berasal dari Sundaland yang tenggelam di akhir zaman es. Populasi yang sudah maju, Proto-Austronesia menyebar hingga ke Asia daratan hingga ke Mesopotamia.
mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban, tapi ini masih diperdebatkan. Bukan kebetulan ketika Indonesia di tahun 1958 atas gagasan Profesor Dr. Mostar Kusumatmadja melalui UU nomor 4 Perpu tahun 1960 mencetuskan Deklarasi Juanda. Isinya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan perairan pedalamannya merupakan kesatuan wilayah Nusantara. Fakta itu kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Merujuk penelitian Santos, pada masa puluhan ribu tahun yang lalu di wilayah negara Indonesia merupakan satu benua yang menyatu. Tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu pulau seperti halnya sekarang. Santos menetapkan bahwa pada masa itu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, India, terus ke arah timur dengan Indonesia yang sekarang sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudra yang menyatu bernama Oriental, terdiri dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada beberapa keadaan masa kini yang antara Plato dan Santos sependapat, yakni pertama, bahwa lokasi benua yang tenggelam itu adalah Atlantis dan oleh Santos dipastikan wilayah Republik Indonesia sekarang. Kedua, jumlah atau panjangnya mata rantai gunung berapi di Indonesia, di antaranya ialah Kerinci, Talang, Krakatoa, Malabar, Gulunggung, Pranggo, Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, Agung, Rinjani. Sebagian dari gunung itu telah atau sedang aktif kembali. Bahwa Indonesia adalah wilayah yang dianggap sebagai ahli waris Atlantis, tentu harus membuat kita bersyukur, membuat kita tidak rendah diri di dalam pergaulan internasional, sebab Atlantis pada masanya ialah pusat peradaban dunia. Namun sebagai wilayah yang rawan bencana, sebagaimana telah dialami oleh Atlantis itu, sudah saatnya kita belajar dari sejarah dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir saat ini untuk dapat mengatasinya.